Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 293. 10 lorong surgawi Shihao menyala secara bersamaan saat mereka meraung dengan cara yang eksplosif. Mereka bergabung bersama, membentuk matahari yang sangat besar. Dia mendekat dari ujung lain langit, seolah-olah dewa surgawi turun ke dunia ini. Peri Yu Chen menjadi pucat. Serangan itu terlalu kuat. Ketika tangannya yang halus menabrak telapak tangan itu, cahaya warna-warni yang indah meletus, mengirimkan kejutan hebat ke seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, peri rubah surgawi mendekat dengan ganas. Ketika lengan porselennya terbentang, langit dan bumi bergeser, seolah-olah dunia runtuh. Selubung kabut melonjak dan menekan ke depan. Peri Yu Chen diserang dari kedua sisi dan tidak bisa menahan dua ahli perkasa pada saat yang sama. Dia akan ditangkap. Ekspresi aneh muncul di wajah Shihao. Secara alami, dia masih memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Dia tidak mengunci ruang di sekitarnya, tidak menggunakan jalur surgawi dagingnya, serta hal-hal lain, namun dia menemukan bahwa dia benar-benar akan menjatuhkan peri ini pada tahap pertempuran ini. Dia sebelumnya berpikir bahwa dia mungkin belum tentu berhasil, jadi dia tidak merasa perlu menyinggung peri Yu Chen. Sekarang, dia menemukan bahwa penyihir itu adalah luka di atas. Domain perang iblis ini benar-benar sangat aneh. Kakak perempuan, kamu tidak akan kemana-mana. Peri rubah surgawi mendekat. Shihao juga menyerang dekat. Dengan serangan telapak tangannya, dia menghancurkan banyak simbol dan menekan peri Yu Chen. Dengan suara peng, dia meraih salah satu lengan kecantikan yang tak tertandingi. Dia segera merasakan kelembutan dan keharumannya. Ada yang tidak beres. Saat itu, peri rubah surgawi disiagakan. Dia menemukan bahwa situasinya tidak normal. Tepat pada saat ini, domain perang iblis terbelah. Garis pancaran pedang melewati awan dari langit, membelah dunia ini. Itu seperti serangan abadi dari surga. Sementara itu, seluruh ruang mulai runtuh. Domain perang iblis menghilang, dan mereka muncul di dunia nyata. Di depan mereka, danau biru beriak. Keindahan yang tak tertandingi memiliki pedang giok di tangannya. Dia mengatasi ruang itu dan meruntuhkan tempat itu. Shihao merasa bahwa begitu tangannya rileks, tubuh seperti batu giok abadi menghilang menjadi hujan cahaya. Itu terbang menuju peri yang tak tertandingi itu dan memasuki lorong surgawi. Peri Yu Chen! Penyihir itu tersenyum dan berkata, kakak memang luar biasa, mengembangkan kemampuan ilahi sektemu dengan sempurna. Anda sebenarnya telah merekonstruksi diri sejati dengan tubuh spiritual Anda untuk menjadi tubuh asli Anda dalam waktu yang singkat, merebut kekuatan surga dan bumi. Hebat! Ketika Shihao mendengar apa yang dikatakan, dia segera merasakan getaran di tulang punggungnya. Itu terbentuk hanya dari tubuh spiritual? Itu tidak tampak berbeda dari tubuh yang sebenarnya. Peri Yu Chen luar biasa. Baru saja, dia tidak benar-benar jatuh ke jalan buntu, karena tubuh aslinya selalu di luar. Bahkan penyihir itu tidak bisa menyadari apa yang terjadi. Pertempuran itu tidak berlangsung lama. Tidak banyak orang di tepi pantai yang memperhatikan mereka, tetapi sekarang, mereka melihat ke arah ini. Mereka hanya melihat dua peri berdiri di tepi danau. Semua orang merasa sangat bingung. Ini berlaku untuk Shihao pada khususnya. Dia bahkan tidak menarik banyak perhatian. Ekspresi Peri Yu Chen tenang tanpa kemarahan. Dia terus-menerus berdiri tanpa ekspresi. Pada akhirnya, dia tersenyum manis dan berkata, metode adik perempuan benar-benar tidak buruk. Setelah itu, matanya yang cerah berbalik.
Dia mengangguk ke arah Shi Hao tanpa niat bertarung. Tidak ada permusuhan. Shi Hao mengusap dagunya. Ini benar-benar kejadian yang tidak terduga. Dia sama sekali tidak ingin terjebak dalam perselisihan dua wanita ini, dan tidak pernah berpikir bahwa dia akan mengambil tindakan seperti yang dia lakukan barusan. Apa yang terjadi? Banyak orang tercengang. Tiba-tiba, jaring yang menyilaukan jatuh dari langit, benar-benar mengelilingi peri di bawah. Bahkan Shi Hao terjebak di dalamnya. Web itu sangat menakutkan. Ada bintang-bintang yang berkelap-kelip di dalamnya, dan itu berkilauan dan tembus pandang seperti garis-garis sungai bintang yang terjalin. Seluruh danau dikelilingi. Tuan muda keluarga kami ingin mengundang dua peri sebagai tamu. Suara itu ditransmisikan dari surga. Sejumlah besar awan hitam melonjak, menciptakan suara guntur bergulir. Honglonglong terdengar saat turun dengan cepat. Banyak karakter hebat akan menjadi gulma busuk. Ajaran pemilik Archaic Divine Mountain Anda agak kurang. Jika dia tahu bahwa ahli warisnya menyebabkan masalah seperti itu, dia pasti akan sangat marah. Penyihir itu mencibir. Pada saat yang sama, Peri Yu Chen mengambil tindakan. Pedang dalam dirinya telah memancarkan cahaya ilahi yang mempesona dengan suara Qi, membelah langit dengan ketajaman yang tak tertandingi. Sebuah artefak berharga muncul di tangan penyihir, membentuk matahari. Dia melompat ke udara, dan dengan goyangan lembut, keempat arah mulai bergetar, dan kilat dari 9 langit menyambar. Kaca! Jaring besar itu langsung dihancurkan oleh kedua peri. Pada saat yang sama, pedang ilahi Peri Yu Chen dan artefak berharga penyihir bergetar, benar-benar menyebarkan awan di langit. Sinar cahaya ilahi yang tak berujung terjalin. Apa? Seberapa kuat artefak berharga itu? Semua orang khawatir. Mereka semua sangat terguncang. Jaring itu pasti kelas raja yang mulia, dan orang bisa membayangkan status orang yang menggunakannya. Namun pada akhirnya, di bawah dua artefak berharga ini, itu tidak memiliki peluang. Dengan suara pu, pedang giok itu meledak dengan cahaya yang tak habis-habisnya, memenggal kepala burung besar, langsung membunuhnya. Peri Yu Chen sangat kuat. Apakah pedangnya adalah artefak suci kuno? Banyak orang gemetar. Kekuatan pedang itu terlalu besar. Peng! Langit berguncang, dan artefak berharga penyihir itu menyala dan mengguncang mayat burung besar tanpa kepala itu menjadi bubuk. Tidak ada yang tertinggal. Setelah itu, dua artefak berharga kembali ke tubuh pemiliknya. Mereka berdiri di dalam danau biru seperti peri yang anggun. Kedua individu itu jauh dan tak tertandingi. Banyak orang terguncang. Kedua wanita ini terlalu kuat, benar-benar cantik surgawi. Artefak magis yang mereka pegang bahkan lebih menakutkan, mampu membunuh bahkan raja yang mulia. Bagaimana mereka bisa begitu kuat? Banyak orang merasa sulit untuk percaya. Mereka hanya tidak bisa membayangkan bagaimana itu mungkin. Bahkan jika pemuda tertinggi Shi Yi menjadi seusia mereka, dia hanya akan mirip dengan mereka, kan? Apakah dia bisa menjadi lebih kuat? Ada banyak orang yang menghirup udara dingin. Mereka sangat mengagumi kekuatan kedua gadis ini. Meskipun seperti ini, mereka masih cantik sampai tingkat yang abadi. Sangat sulit untuk menemukan orang lain yang secantik mereka berdua. Mereka seperti dua dewi tertinggi yang telah memasuki dunia manusia. Semakin banyak orang menjadi terkejut. Mereka tahu bahwa keduanya berasal dari luar wilayah ini, jadi keduanya mungkin adalah pemuda tertinggi yang paling kuat di luar sana, kan? Kalau tidak, mengapa mereka memasuki wilayah gurun seperti ini? Keduanya cantik luar biasa, tetapi status mereka luar biasa dan kekuatan mereka juga luar biasa. Itu membuat anak-anak muda menghela nafas, karena mereka hanya bisa menonton dan tidak mendekat.
Mereka yang memiliki ide sebelumnya sekarang semua diam. Mereka semua jenius dengan status hebat di dalam ibu kota, tetapi mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dua wanita ini. Kedua gadis itu tidak lagi saling berhadapan dalam konflik. Mereka berada pada saling pengertian dengan tak satu pun dari mereka mengambil tindakan. Angin di antara mereka menghilang, dan tanpa berkata apa-apa, kedua belah pihak berjalan ke arah yang berbeda. Kelompok talenta hebat berpisah dan mengikuti keduanya dengan tatapan penuh gairah. Meskipun mereka telah menyingkirkan banyak pikiran mereka masih bisa mengikuti dan berdiskusi dengan penuh semangat. Dunia kembali damai. Shi Hao sangat polos saat dia mengulurkan tangannya dan berdiri di samping danau. Kedua gadis itu bahkan tidak mengatakan apa-apa lagi padanya. Dia tahu bahwa ini hanya sementara. Keduanya tidak mau bertarung di sini, tetapi mereka masih memperhatikannya dengan cermat. Hanya saja, mereka tidak ingin mengungkapkan kekuatannya kepada semua orang di sini. Shi Hao berjalan menuju tumpukan makanan. Ada seseorang yang ditugaskan untuk memanggang daging, dan semua jenis wewangian yang lezat bisa tercium. Ada juga berbagai macam anggur yang baik yang memancarkan wewangian memabukkan. Aku suka pertemuan seperti ini. Segera setelah itu, dia mengesampingkan yang lainnya dan fokus pada makan dan minum sebanyak yang dia inginkan. Kenyataannya, meskipun dia berada di tepi danau dan relatif dekat dengan kedua gadis itu, tidak terlalu banyak orang yang memperhatikannya. Mereka semua berpikir bahwa entah bagaimana dia terjebak dalam kekacauan, dan tidak ada dari mereka yang membuat hubungan antara dia dan kedua gadis itu. Karena itu, dia tidak terlalu memperhatikan dirinya sendiri. Hanya ketika nafsu makannya yang luar biasa terungkap, orang-orang di dekatnya mengungkapkan ekspresi terkejut. Beberapa gadis diam-diam berdiskusi. Apakah kamu melihatnya? Orang itu benar-benar bisa makan. Sapi gemuk panggang itu hampir sepenuhnya dikonsumsi olehnya sendirian. Yi, ini kamu, Fodi. Seorang kecantikan mengenalinya dan memberinya evaluasi ini. Gemuk, ini tidak seperti aku memakan porsimu. Shi Hao menjawab. Putri tertua dari gigi Thunder klan Gatal. Orang ini telah memenangkan tulang misterius darinya di rumah lelang, jadi dia sudah kesal cukup lama. Sekarang, dia disebut gendut, jadi bagaimana dia bisa tahan dengan provokasi ini? Pada akhirnya, dia menghentakkan kakinya dengan marah, tetapi tidak meledak karena marah. Dia berjalan ke arah lain. Bagus! Anda benar-benar datang. Anda benar-benar makan dan minum di sini dengan sangat hati-hati. Sebuah suara marah terdengar. Justru Liu Han yang kereta perang perunggunya dicuri darinya dan teman-temannya. Selain orang-orang ini, masih ada dua orang lain yang datang. Kekuatan mereka tidak biasa dan tampak cukup kuat. Mereka berdua adalah pewaris raja-raja yang mulia. Terima kasih telah mengizinkanku meminjam kereta perangmu. Saya sudah selesai dengan itu, jadi kalian bisa menggunakannya seperti yang Anda inginkan ketika Anda kembali, kata Shi Hao. Dia kemudian terus memanjakan dirinya dengan makanan lezat. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Liu Han sangat marah. Dilahirkan di istana Lord Ling Yun, kapan dia pernah dianiaya seperti ini? Dia dipukuli, dan kemudian kereta perunggunya dicuri. Itu benar-benar jenis penghinaan. Namun, dia masih tidak berani membuat keributan di sini. Dia takut lebih banyak orang akan mengetahuinya, karena itu benar-benar seperti lelucon besar. Pukul dia, lalu lempar dia ke danau. Dia berkata dengan suara lembut. Dia kemudian sedikit mengisyaratkan agar kedua wajah asing itu mengambil tindakan. Mereka adalah dua pewaris raja bangsawan yang sangat kuat, dan mereka adalah orang-orang yang didatangi oleh rombongan Liu Han. Liu Han, ingatlah bahwa kamu berutang padaku artefak berharga yang kuat. Salah satu dari mereka tertawa dingin dan berkata,
Bagus. Liu Han mengangguk. Meskipun dia diperas, dia masih ingin meminjam kekuatan pihak lain untuk menaklukkan anak muda yang penuh kebencian itu. Kalau tidak, dia tidak bisa menghilangkan amarahnya. Hong! Orang itu mengambil tindakan. Telapak tangannya langsung mengenai, dan dengan mencibir, dia berkata, "Pergilah mandi di danau dan bangun." Orang-orang di sekitarnya segera menyingkir. Hal-hal seperti ini terlalu sering terjadi di sini. Belum lama sejak pertemuan dimulai, namun sudah ada banyak pertempuran yang pecah, sampai beberapa orang hampir mati. Kumpulan para jenius seperti ini. Selain interaksi timbal balik, ada juga pertempuran yang keras dan intens. Putong! Permukaan danau beriak, dan air bermekaran tinggi ke udara. Semua orang tercengang, tetapi kemudian mereka semua tertawa terbahak-bahak. Ada seseorang yang mendarat di dalam dengan cara yang sangat memalukan. Kamu, orang yang baru saja mengambil tindakan merasa wajahnya benar-benar putih. Dengan hanya satu pertukaran, dia dilemparkan ke danau. Anak muda itu bahkan tidak bangun. Tetaplah di sana dengan patuh. Jika Anda berani bangun, maka saya tidak dapat menjamin bahwa tidak akan ada bahaya bagi hidup Anda, kata Shi Hao dengan tenang. Bagaimana bocah itu bisa begitu jahat? Liu Han berteriak. Segera setelah itu, suara Putong terus terdengar. Liu Han berteriak sedih, karena dia telah dikirim terbang bersama dengan beberapa orang lain ke dalam danau. Hahaha, semuanya tertawa terbahak-bahak, membuat wajah orang-orang yang ada di danau menjadi sangat merah. Ini benar-benar memalukan. Hanya dalam waktu singkat, semua orang ini dibiarkan dalam keadaan menyesal. Tak satu pun dari mereka berani naik ke darat di ujung Shi Hao, jadi mereka semua berenang menuju tepi seberang. Aku ingin tahu apakah saudara ini dapat berpisah dengan itemnya? Selama pelelangan, kami tidak dapat memperoleh tulang itu, jadi kami ingin membelinya dari Anda sekarang. Pada saat itu, seorang anak muda berjalan mendekat. Dia tampaknya berasal dari sekte yang sama dengan putri tertua klan Guntur. Mereka tiba di Greenwood Garden bersama-sama, dan dia juga muncul di pelelangan. Pikiran Shi Hao sedikit bergetar. Kesadaran spiritualnya tajam dan sudah merasakan bahwa ini adalah makhluk berdarah murni yang kuat. Klan Guntur benar-benar tidak sederhana. Maaf, aku tidak ingin memberikannya. Dia menggelengkan kepalanya. Siapa yang bercanda? Itu mungkin bagian lain dari catatan primordial sejati, jadi dia pasti tidak bisa kehilangannya. Mungkinkah pihak lain juga memperhatikan dan mengenali bahwa ini mungkin sepotong tulang surgawi? Itu benar-benar terlalu disayangkan. Saya harap saudara ini akan menghubungi saya setelah dia memikirkan semuanya, kata pria muda itu. Pertemuan pertukaran sedang terjadi. Mari kita lihat apakah ada harta yang luar biasa. Di kejauhan, ada beberapa orang yang berbicara. Bahkan Pangeran Kekaisaran tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan segera pergi. Putri sulung klan Guntur dan makhluk berdarah murni itu juga pergi ke daerah itu. Tidak hanya para jenius yang bisa bertanding di ibu kota, mereka juga bisa bertukar harta magis dan hal-hal lain. Ini adalah pertemuan pertukaran yang langka. Bahkan, ada saat-saat di mana tempat ini juga menjadi tempat di mana beberapa pewaris raja bangsawan menguji artefak berharga mereka satu sama lain untuk melihat siapa yang lebih kuat. Pewaris raja bangsawan yang membawa dendam juga akan menggunakan kesempatan ini untuk melampiaskannya pada musuh mereka. Hari itu sangat meriah, karena selain semua jenius, ada juga beberapa staf toko artefak berharga yang diundang. Mereka semua membawa beberapa harta terbaik mereka. Agar artefak berharga beredar, orang-orang ini secara alami dibutuhkan. Hanya dengan mereka di sini harta pertempuran bisa menjadi lebih menarik. Ada hal-hal yang saya butuhkan di sini. Begitu dia masuk,
Pagoda kecil di rambut Shi Hao mulai bergerak dan mengirimkan suara. Ini adalah beberapa harta karun kuno yang digali dari reruntuhan. Mereka hampir sepenuhnya rusak, tetapi tidak ada kekurangan item luar biasa di antara mereka. Belum lama ini, kami bahkan menemukan artefak suci di dalamnya. Ini diucapkan oleh manajer salah satu toko senjata paling kaya dan terkenal di ibu kota. Selain beberapa harta terbaik tokonya, dia juga membawa bingkisan. Di dalamnya ada beberapa senjata kuno yang rusak seperti belati taring serigala, busur tenda naga banjir, dan lainnya. Meskipun mereka semua dalam kondisi yang mengerikan, masih cukup jelas bahwa mereka tidak biasa. Itu adalah sesuatu yang baik di masa lalu, tetapi seiring berjalannya waktu, itu telah berubah bentuk dan hancur. Banyak orang melihat ke sini, tetapi mereka semua menggelengkan kepala sebelum pergi. Shi Hao dapat dengan lancar membeli belati taring serigala itu dengan harga murah. Itu dalam kondisi yang sangat buruk dan hampir rusak. Pagoda kecil itu dengan cepat melahapnya di tempat yang tidak ada orang lain. Segera setelah itu, ia memberitahu Shi Hao bahwa itu akan memberinya satu lagi kesempatan menyelamatkan nyawa. Kamu berperilaku begitu lugas. Apa sebenarnya itu? Shi Hao sangat terkejut. Bagaimana bisa pihak lain tiba-tiba menjadi begitu murah hati dan tidak hanya memberinya setengah manfaat? Ini tidak terbuat dari taring serigala, melainkan dari gigi naga, jawab pagoda kecil itu. Shi Hao segera menjadi panik. Apa? Itu sebenarnya taring naga? Itu dikonsumsi begitu saja. Tepatnya, itu adalah gigi anak naga. Itu bukan gigi naga sejati. Pagoda kecil itu memberitahunya bahwa aura yang dirasakan saat pertama kali memasuki ibu kota justru belati ini. Namun, itu tidak menyangka seseorang akan benar-benar membawanya ke sini, menghemat sedikit usaha. Shi Hao menghela nafas dan kemudian benar-benar tenang. Sekarang, bahkan jika dia mengobarkan perang besar dengan Shi Ziteng dan orang-orang di belakangnya, dia tetap tidak akan takut. Laba-laba setan kuno, kamu memaksa kakekku pergi, jadi aku menuntut penjelasan. Suaranya sangat lembut saat dia berbicara pada dirinya sendiri. Sekarang, dia tidak akan takut lagi mengungkap identitas aslinya. Dia bisa menimbulkan kekacauan mutlak di dalam ibu kota dan memajukan rencananya. Kakek, aku ingin memberitahumu bahwa aku masih hidup. Aku masih di dunia ini. Anda tidak perlu menunggu lebih lama lagi, karena Anda akan segera mendengar berita tentang saya. Shi Hao mengepalkan tinjunya dengan erat. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.